Hai teman-teman, namaku Yanti. Di sini aku ingin memberi pendapatku terkait energi terbarukan. Energi terbarukan itu bisa disebut juga dengan energi berkelanjutan karena pada dasarnya kita memakai kekayaan bumi kita yang nanti akan diproses kembali untuk aktivitas keseharian kita. Karena pada dasarnya sifatnya ini adalah minim polutan. Aku akan menjelaskan pendapat aku tentang manfaat energi terbarukan di bidang lingkungan. Yang pertama, tentunya energi terbarukan dapat mengurangi polusi, karena energi terbarukan itu mengeluarkan atau menghasilkan emisi polusi yang lebih sedikit dibandingkan energi fosil. Lalu yang kedua, energi terbarukan dapat melestarikan sumber daya alam, seperti sinar matahari, air, udara. Itu merupakan contoh energi terbarukan yang tidak akan habis. Energi terbarukan saat ini itu telah menjadi salah satu sumber energi yang semakin penting dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tuh didorong oleh kekhawatiran terhadap perubahan iklim dan juga bahan bakar fosil yang harganya juga semakin meningkat, dan juga seperti perubahan teknologi dan kemajuan teknologi yang semakin inovatif ke depannya mengenai energi terbarukan. Hal ini membuat saya optimis tentang energi terbarukan saat ini. Nah, menurut saya sendiri, energi terbarukan adalah energi dari sumber alam yang lebih cepat proses pembaruannya dibandingkan dalam habiskannya. Atau bisa dibilang juga sebagai sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Mengapa kita perlu energi terbarukan? Energi terbarukan menawarkan banyak manfaat dibanding sumber daya energi tradisional seperti bahan bakar fosil. Berikut ini adalah alasan saya mengapa saya beralih ke bahan bakar energi terbarukan. Yang pertama, ada pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi berbahaya yang mencemari udara dan air kita, menyebabkan masalah kesehatan pernafasan dan berkontribusi kepada perubahan iklim seperti hujan yang tidak turun-turun pada bulan-bulan ini. Kemudian yang kedua, terdapat emisi gas rumah kaca dari bahan-bahan fosil adalah penyebab utama perubahan iklim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Holisok Nabila. Saya dari Departemen Teknik Sipil dengan Prodi Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil dengan NIM 21482984 SV20034. Tayangan yang barusan saya berikan merupakan pendapat beberapa teman saya dari berbagai jurusan dan berbagai universitas seperti itu. Mereka memberikan pendapat mereka tentang energi terbarukan. Kali ini sekarang saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang kurang lebihnya mengenai energi terbarukan. Yang pertama adalah apa itu energi terbarukan? Ya, jadi energi terbarukan itu adalah sumber daya energi yang dapat diisi ulang secara alami dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini berbeda dengan sumber daya energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam yang terbentuk selama jutaan tahun dan tidak dapat diperbaharui. Energi terbarukan juga termasuk bisa seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, ataupun biomas. Nah, energi terbarukan ini telah menjadi sumber energi yang semakin penting dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim, meningkatnya biaya bahan bakar fosil, dan juga bisa juga karena kemajuan teknologi dalam energi terbarukan. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas review serta kondisi saat ini terhadap energi terbarukan, termasuk jenis energi terbarukan yang berbeda, manfaatnya, dan juga tantangan apa aja yang bisa kita hadapi. Saya juga akan melihat bagaimana energi terbarukan digunakan di seluruh dunia dan apa sih masa depannya dari energi terbarukan. Baik, selanjutnya, mengapa energi terbarukan? Jadi, energi terbarukan itu menawarkan banyak sekali manfaat dibandingkan sumber daya energi tradisional. Energi terbarukan itu bersih, tidak mencemari, dan berkelanjutan. Ini juga dapat membantu mengurangi ketergantungan kita pada negara-negara yang menghasilkan bahan bakar fosil, serta meningkatkan ketahanan energi kita. Selain itu, energi terbarukan juga menciptakan lapangan kerja yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, energi terbarukan itu terdorong karena apa? Karena memang ada polusi udara ya dari bahan bakar fosil, terus terjadinya perubahan iklim, terus ketergantungan pada negara yang penghasil bahan bakar fosil, juga keterbatasan sumber daya, dan juga bisa melestarikan sumber daya alam seperti itu. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari energi terbarukan. Ada banyak sekali jenis energi terbarukan yang tersedia, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri tentu. Nah, jenis energi terbarukan yang terbaik untuk suatu lokasi itu bergantung pada beberapa faktor, bisa seperti iklim, sumber daya alam, dan kebutuhan energi di daerah tersebut. Nah, jenis-jenis energi terbarukan itu bisa seperti energi matahari, tenaga angin, tenaga air, panas bumi, ataupun biomasa, seperti itu. Seperti yang tertera pada PowerPoint ini.
Selanjutnya, masa depan energi terbarukan. Nah, ini ada energi terbarukan itu untuk masa depan Asia. Jadi, masa depan energi terbarukan itu sangat cerah ya, teman-teman semua. Energi terbarukan itu teknologinya terus berkembang dan biayanya juga yang semakin murah. Kebijakan pemerintah juga mendorong ya adopsi energi terbarukan ini. Kesadaran publik tentang energi terbarukan juga terus meningkat dan diharapkan dengan adanya tren ini, energi terbarukan juga akan memegang peran utama yang semakin penting dalam bauran energi global di tahun-tahun yang akan datang seperti itu. Nah, masa depan energi terbarukan itu bisa seperti teknologi energi terbarukan yang akan terus berkembang dan tentu saja biayanya yang semakin murah. Terus juga tadi kebijakan pemerintah yang mendorong adopsi energi terbarukan, terus juga kesadaran publik ya tentang banyaknya manfaat dari energi terbarukan dan energi terbarukan yang kelak nanti akan memegang peran yang penting gitu dalam bauran energi global. Nah, ini sudah di kesimpulan. Jadi, energi terbarukan itu adalah sumber daya energi yang bersih ya intinya, berkelanjutan dan tentu saja berlimpah. Karena energi terbarukan ini menawarkan sangat banyak sekali manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan juga kesehatan kita sebagai masyarakat. Nah, tantangan terkait dengan energi terbarukan ini sedang diatasi ya. Jadi memang ada beberapa tantangan. Eh, Tantangannya ya salah satunya karena biaya awalnya memang cukup tinggi ya. Jadi biaya awal untuk memasang energi terbarukan itu kayak misalkan ya panel surya atau turbin angin itu memang mahal. Tapi itu biaya awalnya saja seperti itu. Terus juga ada namanya intermitensi. Jadi seperti yang sudah teman saya singgung, intermitensi itu kan sumber energi terbarukan misalkan seperti matahari, angin itu kan bersifat intermittent, artinya tidak selalu tersedia, teman-teman. Nah, hal ini itu membuat cukup sulit kita memenuhi permintaan energi ini secara konsisten gitu. Juga ada salah satu tantangannya adalah penyimpanan energi. Nah, teknologi untuk menyimpan energi terbarukan ini masih dalam tahap awal pengembangan yang tentu saja karena masih awal tahap pengembangan ini masih diperlukan pengembangan ya untuk digunakan secara konsisten bahkan pada saat si sumber dayanya ini tidak tersedia. Terus juga ada transmisi energi, infrastruktur untuk mentransmisikan energi terbarukan dari tempat produksinya ke penggunaannya yang perlu ditingkatkan gitu. Serta juga ada penerimaan publik karena ada beberapa kekhawatiran publik ya tentang dampak visual turbin angin nih dan panel surya dan juga potensinya dampaknya terhadap satwa liar seperti itu. Nah, tapi meskipun ada beberapa tantangan ya terkait energi terbarukan gitu ya, tetap aja energi terbarukan ini alhamdulillahnya meningkat pesat di dunia. Pada tahun 2022 itu meningkat pesat di negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jerman, kayak gitu-gitu. Itu kan adalah negara-negara dengan pemimpin dalam penggunaan energi terbarukan seperti itu. Nah, energi terbarukan ini terus berkembang ya teman-teman dan biayanya akan terus semakin murah. Diharapkan kebijakan pemerintah itu bisa mendorong adopsi energi terbarukan serta kesadaran publik tentang energi terbarukan yang akan terus meningkat gitu. Diharapkan dengan tren ini energi terbarukan akan semakin terus meningkat gitu ya teman-teman. Jadi memang intinya adalah energi terbarukan itu adalah solusi ya untuk banyak tantangan yang kita hadapi saat ini. Dengan kita mulai beralih ke energi terbarukan, diharapkan kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik, lebih berkelanjutan untuk kita dan juga generasi kita yang akan datang. Seperti itu. Jadi diharapkan kita semua bisa mulai untuk mencoba menggunakan energi terbarukan, teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan ringkasan yang dapat saya berikan. Saya harap ini dapat bermanfaat untuk kita semua tentang energi terbarukan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.